siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi kita kesehatan pada hari ini, sehingga kita dapat menghadiri undangan dari Ibu Muliza untuk menyaksikan aksi nyata modul 14 yang berjudul Diseminasi Pemahaman Budaya Positif oleh Ibu Muliza SPD sebagai CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 05 Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tak lupa salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang kami hormati dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menghadiri acara ini, juga rekan-rekan yang telah hadir di ruangan sederhana ini. Kemudian kami mohon dengan hormat kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutannya. Baik, terima kasih Ibu Masita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SD Negeri 05 Tanjung Pinang Timur, yang saya banggakan, yang saya muliakan Ibu Muliza yang hari ini telah melaksanakan rangkaian pendidikan guru penggerak sampai pada modul berapa nih? Modul 1.4, yang mana pada kegiatan ini adalah kegiatan diseminasi kegiatan budaya positif. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama, tentunya melaksanakan kegiatan kita sebagai tenaga pendidik dan pendidikan. Kemudian salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak-banyak kita bersalawat kita diberikan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala di wilayah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan ini dalam rangka kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Ada rangkaian yang harus Ibu Muliza lewati bersama-sama kita pada hari ini. Tentunya pertama-tama kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama kita dapat hadir memenuhi undangan Ibu Muliza. Jadi rangkaian kegiatan ini adalah diseminasi budaya positif yang Ibu Muliza dapatkan pada kegiatan pendidikan guru penggerak yang akan dia bagikan kepada kita sebagai rekannya di sekolah, yang mana nilai budaya positif ini akan kita laksanakan baik itu sebagai tenaga pendidik maupun kependidikan di sekolah. Salah satunya mungkin budaya positif ini adalah kebiasaan baik yang bisa membentuk karakter kita dan anak-anak kita, yang mana kalau dicontohkan itu ada 5S, apa tuh, senyum, salam, sapa, dan lain-lainnya. Itu adalah salah satu contoh mungkin budaya positif yang sudah kita lalui atau kita laksanakan sejak dulu. Tapi mungkin perkembangan dari pendidikan CGP ini tentu Bu Liza nanti akan menyampaikan kepada kita semua, berbagi bagaimana cara kita membiasakan budaya positif ini di sekolah. Jadi harapannya nanti Ibu Liza dapat membagikan atau ya bersama-sama berbagi lah. Jadi sharing antara calon guru penggerak dengan guru yang nanti bakal jadi calon guru penggerak juga dalam hal ini ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kegiatan ini nanti mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik ya Bu Liza. Bu Liza nanti yang menjalankan, kawan-kawan tolong bersama-sama mendengarkanlah apa yang disampaikan oleh Bu Liza nanti. Kalau itu kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Bapak Kepala Sekolah kesambutannya. Selanjutnya kita dengarkan
penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bu Muliza SPD. Pada Bu Liza dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 5 Tanjung Pinang Timur, Bapak Husni Akbar SPD SD. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan tenaga pendidik dan kependidikan SD Negeri Nomor 5 Tanjung Pinang Timur. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita dapat membersamai kegiatan ini di ruangan yang sederhana ini dalam rangkaian diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah kita. Tak lupa pula sholat berdiri salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang sangat saya banggakan pada hari ini karena telah bersedia hadir untuk memenuhi undangan saya, dan saya sangat memberikan apresiasi atas kerjasama dan kolaborasi kita di sekolah yang kita cintai ini. Bapak Ibu, coba di sini ada pemaparan, mungkin di sini ada yang berjudul aksi nyata modul 1.4. Di sini adalah diseminasi pemahaman mengenai budaya positif yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kulon Riau. Nah, di sini di sini ada gambar, di situ ada tangan yang berbeda warna. Namun di situ kita mempunyai visi yang sama, yaitu meningkatkan mutu sekolah kita dan melaksanakan yang namanya budaya positif. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita yang kita banggakan dan kita cintai. Baiklah, di sini ada pun tujuan diseminasi hari ini, yaitu mengenalkan konsep perubahan paradigma pembelajaran, kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan siswa dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Yang ketiga, mewujudkan kolaborasi dengan seluruh warga dan kepentingan sekolah, stakeholdernya. Dan di sekolah kita, alhamdulillah, sudah terjalin untuk kolaborasi keseluruhan dari warga sekolah kita. Yang keempat yaitu mewujudkan sikap kritis dan reflektif terhadap budaya di sekolah dan mengembangkan budaya positif sesuai dengan kebutuhan emosional siswa. Nah, di sini Bapak Ibu, apa makna dari budaya positif? Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan? Nah, apakah ada Bapak dan Ibu yang ingin memberikan apa sih sebenarnya budaya positif? Mungkin dengan kata atau kalimat singkat, apa sebenarnya budaya positif itu? Budaya biasanya adalah sesuatu yang dibiasakan. Kemudian ini adalah bernilai positif. Kira-kira di sekolah kita pernah nggak kita melaksanakan budaya positif ini, Bapak Ibu? Pastinya sudah ya. Namun kalimat atau kata budaya positif hari ini, nah inilah yang mencerminkan pembiasaan yang kita lakukan di sekolah, mulai dari awal sampai ke sekolah, mulai dari pintu gerbang. Pembiasaan-pembiasaan yang tadi Bapak Kepala Sekolah sebutkan, yaitu 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, itu merupakan pembiasaan yang bernilai budaya positif. Selanjutnya, nah di sini budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik
agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, serta bertanggung jawab. Nah, inilah PR besar kita sebagai tenaga pendidik dan kependidikan. Di sini menjadi pribadi yang kritis, namun penuh dengan rasa hormat, dengan bertanggung jawab. Nah, anak-anak kita mungkin untuk kata hormat dia sudah terbiasa, kata bertanggung jawab sudah terbiasa, namun pelaksanaannya yang harus kita kembangkan, yang harus kita budayakan di sekolah kita. Mungkin mulai dari hal-hal kecil, yaitu bagaimana menyapa orang yang lebih tua, bagaimana menyapa temannya. Nah, dengan kata-kata dan kalimat-kalimat yang santun, inilah PR besar kita. Kita adalah lingkungan pendidik, dan di dalam semua warga sekolah kita ini adalah memberikan pendidikan dan contoh untuk siswa-siswa kita. Bagaimana seorang guru nanti bisa ditiru, kemudian digugu. Kalau mungkin pendidikan zaman dulu ya, itu guru itu mungkin ditakuti. Kemudian guru lewat saja, siswanya sudah takut. Kalau sekarang mungkin adanya perubahan, yaitu perubahan zaman sekarang, mungkin dikarenakan pengaruh-pengaruh globalisasi, modernisasi. Nah, jadi tanggung jawab kita, PR besar kita, yaitu membina, membimbing, menuntun siswa kita ke arah yang lebih baik. Tujuan kita adalah budaya positif. Selanjutnya, nah di sini perubahan positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, perubahan konsep. Bagaimana nanti kita tuangkan di dalam kelas sebagai seorang guru dan warga sekolah juga. Jadi harus memberikan contoh teladan kepada murid-murid dari SD Negeri 05 Tanjung Pinang Timur. Bagaimana seorang guru berbicara yang santun, dan nanti siswanya juga akan meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Selanjutnya disiplin positif, nanti akan dijelaskan lagi pada slide PowerPoint selanjutnya. Kemudian motivasi diri manusia, keyakinan kelas, kebutuhan manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu, mungkin jangan tegang ya. Dan insya Allah saya juga akan relax. Kita sama-sama belajar di sini. Saya juga sebagai calon guru penggerak, kita sama. Seorang guru itu penggerak, seorang guru itu memberikan contoh, sama. Nggak ada perbedaannya guru penggerak dengan guru biasa, itu nggak ada. Kita sama. Itu hanya label guru penggerak. Guru penggerak itu sebenarnya sama. Tugas kita adalah untuk memenuhi kebutuhan siswa-siswa kita. Bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita nanti mendidiknya, inilah amalan kita seumur hidup yang akan kita bawa. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini selalu kita dengar dengan lagu, anak-anak juga sudah tahu profil pelajar Pancasila. Di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini poin utama. Kalau poin utama ini kita sudah berhasil mendidik anak-anak kita menerapkan satu poin saja, insya Allah semua poin-poin selanjutnya pasti bisa diperoleh oleh siswa kita. Kuncinya ini yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kunci awalnya. Mengapa dia diletakkan di posisi pertama? Karena ini adalah sentralnya, pusat bagaimana seorang siswa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Inilah aspek yang pertama. Aspek yang selanjutnya adalah mengikuti. Kalau siswa kita, anak didik kita, dia sudah beriman, sudah yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu bersamanya, bahwa dia mematuhi perintah orang tua dan guru, bagaimana berkarakter mereka, insya Allah semuanya pasti akan didapatkan, yaitu kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, insya Allah ini akan bisa terlaksana. Mungkin bukan 1 tahun langsung ke 5 ini, kita step by step, mudah-mudahan.
karena di sini adalah amalan kita sebagai seorang guru. Selanjutnya di sini perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bapak Ibu, kira-kira bisa nggak kita mengontrol seseorang? Bisa atau tidak? Untuk mengontrol seseorang sulit ya. Oke, di sini ada stimulus respon, yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tentu saja ini berat. Nah, untuk perubahan paradigma yang sekarang, konsepnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pasti berbeda. Ibu Masita, Ibu Atur, Ibu Endang mempunyai pandangan yang berbeda tentang dunia. Namun, di sini konsep kita adalah membudayakan budaya positif, terutama untuk siswa kita. Selanjutnya di sini untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Mungkin ini kita tujukan kepada siswa kita. Mungkin kalau ada siswa kita yang melakukan sesuatu yang negatif, kita sudah memberikan label kepada siswa kita, anak ini salah, melakukan sesuatu yang salah. Namun untuk teori kontrol di sini semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin siswa kita, contoh di kelas saya, di kelas 1 misalnya, anak ini menangis, dia itu tidak mau menulis. Mungkin dia mempunyai tujuan dan apa yang dia alami kita tidak tahu. Dan kita sebagai guru tidak harus langsung melabelkan oh anak ini negatif atau melakukan kesalahan. Kita tanya dulu, ya. Jangan langsung memberikan label oh anak ini nakal, tidak. Semua perilaku pasti punya tujuan. Namun tugas kita mengarahkan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Hanya kita yang dapat mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Namun, ya ini adalah PR besar kita juga, mengontrol diri, emosional kita. Ini yang kita kontrol. Kita mulai dari diri sendiri. Bagaimana mengontrol diri kita. Selanjutnya, kalau stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Sedangkan teori kontrol itu adanya kolaborasi dan konsep menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, untuk stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol berpikir menang-menang, gak ada yang kalah. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira bisa kita lanjutkan? Nah, di sini ada penjelasannya. Kesadaran akan paradigma yang ada sangat penting untuk menyadari bahwa pendekatan stimulus respon cenderung melihat perilaku seseorang sebagai reaksi langsung terhadap rangsangan eksternal, rangsangan yang datangnya dari luar. Hal ini mengimplikasikan bahwa individu tidak memiliki kendali penuh atas tindakan mereka dan cenderung merespons situasi dengan cara yang terprogram. Nah, selanjutnya memahami bahwa terdapat alternatif lain, yaitu pendekatan teori kontrol tadi, merupakan langkah awal yang penting karena paradigma stimulus respon memberikan pemahaman yang dampaknya saat itu saja, tidak efektif dalam jangka panjang, serta membuat seseorang patah semangat dalam menjalani kehidupannya. Dengan pendekatan teori kontrol mengajarkan kita untuk selalu bisa berbuat jarak kepada guru dan siswa, tidak, tetapi kita memiliki batasan-batasan yang memang itu harus kita terapkan. Selanjutnya, nah di sini berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat, bukan kemerdekaan yang sebebas-bebasnya. Kemudian disiplin bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap atau tidak pandai melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa atau di sini kepala sekolah yang mendisiplinkan kita. Nih dia. Karena sebaiknya disiplin itu dari dalam, bukan dari faktor eksternal. Kalaupun dari dalam belum ada, inilah tugas. Di sini ada wajiblah penguasaan. Penguasaan lain mendisiplinkan kita. Mungkin dia boleh.
didatangkan dari luar, misalnya bapak kepala sekolah nih memantau apakah sudah disiplin guru-guru kita. Mungkin kita secara terbuka, kita kan tidak harus sembunyi-sembunyi Bapak Ibu ya. Ketika kita juga sakit, pasti kepala sekolah kita mempunyai toleransi. Tidaklah mungkin seorang pemimpin tega menzalimi warganya ataupun menzalimi gurunya. Enggak akan mungkin. Kita manusia, pasti ada kekurangan, pasti kita akan mengalami yang namanya sakit. Insya Allah kalau kita berkolaborasi, namun harus disiplin itu yang datangnya dari diri kita. Dapat disimpulkan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintahkan diri kita sendiri. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai motivasi intrinsik. Nah, coba Bapak Ibu kira-kira di sini nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh siswa kita apa? Yang bersifat universal biasanya. Bertanggung jawab ya. Oke, selanjutnya kira-kira apa nih? Nilai-nilai kebajikan yang universal, luas dia cakupannya. Bertanggung jawab, tepat waktu, kemudian disiplin, jujur, apalagi sopan santun, menghargai dan menghormati. Nah, selanjutnya di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Mungkin kalau siswa kita yang masih kecil-kecil, mungkin boleh kalau kita memberikan hadiah. Namun, ini punya dampak juga, karena nanti kalau gurunya tidak memberikan sogokan hadiah, dia nggak mau melakukan sesuatu. Jadi anak tersebut harus memiliki nilai-nilai kebajikan yang tertanam dari dirinya, bukan karena sogokan, bukan karena diancam, bukan karena dihukum, namun datangnya dari diri sendiri. Selanjutnya di sini, di sini adalah motivasi, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3. Ya, yang pertama adalah motivasi eksternal. Kemudian di sini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apakah yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Nah, di sini dia, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti motivasi perilaku manusia pertama yang paling rendah adalah ini dia, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Level selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini adalah motivasi naik level lagi. Nah, level yang tertinggi adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan harapan kita. Nah, kalimatnya adalah saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan, misalnya melakukan disiplin, melakukan tanggung jawab, melakukan sopan santun. Nah, ini dia level yang tertinggi yang datangnya dari motivasi internal. Nah, kira-kira anak-anak kita yang sering dilakukan itu yang mana? Apakah hanya untuk menghindari hukuman? Apakah yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain? Apakah yang ketiga untuk menghargai diri sendiri menjadi insan harapan kita? Kira-kira siswa-siswa kita, Bapak Ibu, yang paling banyak untuk menghindari hukuman. Nah, namun pasti ada siswa kita yang sudah menghargai dirinya, bukan karena dihukum, bukan karena sogokan, dia melakukannya dari diri. Pasti ada. Karena memang siswa kita yang kita nilai adalah yang menonjol, kemudian yang lebih ya, yang menonjol secara positif ataupun menonjol secara negatifnya. Nah, namun pasti ada. Saya yakin motivasi ini
ketiga-tiganya sudah ada di sekolah kita. Namun yang paling banyak adalah untuk menghindari hukuman ataupun ketidaknyamanan. Selanjutnya, nah di sini untuk mewujudkan yang namanya budaya positif, di sini kita mulai dari yang paling kecil ini, Bapak Ibu, aturan kelas. Nah, di sini aturan kelas didapatkan dari kesepakatan. Kemudian dari kesepakatan lahirlah yang namanya keyakinan. Baru lahir kembali menjadi lingkungan positif. Yang level tertinggi adalah budaya positif. Nah, kita mulai dari aturan kelas. Ya, tugas kita sebagai guru kelas dan guru-guru bidang studi juga, kita boleh yang namanya membuat aturan, tapi berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya levelnya naik lagi menjadi keyakinan. Nah, mudah-mudahan bisa ya, Bapak Ibu ya, Ibu Febi, walaupun bukan mengajar di kelas, nah, namun kita selalu bertemu dengan siswa-siswa kita. Kita warga sekolah, tujuan kita adalah mendidik, ya, bukan hanya mengajar, namun mendidik itu yang lebih berat. Selanjutnya, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, di sini lebih abstrak dari peraturan. Artinya mungkin yang tidak tertulis, namun bisa dilakukan oleh siswa kita. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal, contohnya tadi, misalnya buang sampah pada tempatnya. Nah, kalau kalimat universalnya itu kan bertanggung jawab. Nah, kalimat universal dari membuang sampah di tempat. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, ini kan yang pertama adalah hukuman, kemudian konsekuensi. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah restitusinya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi untuk restitusi ini ya adalah suatu menyikapi masalah siswa. Namun yang membuat dia jerah itu adalah apa, Bapak Ibu? Bukan hukuman ya, namun dia mengakui sendiri kesalahannya, bagaimana cara memperbaikinya, dia sendiri yang membuat ini. Jadi yang paling tertinggi adalah restitusi. Namun tidak semua permasalahan kita restitusikan. Mungkin untuk masalah-masalah kecil mungkin kita hanya memberikan teguran. Namun kalau masalah ini sudah berulang, sekali masih dibuat lagi, 2 kali masih dibuat lagi, makanya kita melakukan restitusi. Namun tidak boleh membuat anak ini malu. Kita panggil, kita tanggung jawab. Selanjutnya dibuat dalam bentuk yang positif. Mungkin tidak boleh menggunakan lagi kata jangan membuang sampah sembarangan. Itu kan kalimat yang negatifnya. Kalau yang positifnya bagaimana? Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi nih. Contoh keyakinan kelas. Nah, dari kesepakatan bersama yang kita buat dengan murid kita. Nah, di sini tugas murid yaitu belajar, kemudian mentaati dan menjalankan kesepakatan keyakinan kelas, kemudian bereksperimen. Mungkin siswa-siswa kita yang sudah kelas tinggi, kemudian menghasilkan karya terbaik, mentaati peraturan tata tertib sekolah, kemudian bersikap positif. Nah, kalau dari segi perilaku, di sini adalah ramah dan murah senyum, saling menghormati dan menghargai, membudayakan 5S, membantu sesama, menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang terlihat adalah berkolaborasi dengan teman,
berbicara dengan ramah dan santun, tidak teriak-teriak. Karena kan kebanyakan siswa kita ngomongnya juga udah teriak-teriak. Kemudian suka bilang kawan itu dengan kata-kata yang tidak baik. Kemudian kawan yang dipanggil pun datang. Ketika dibilang misalnya bodoh sinilah, datang dia. Berarti dia tidak tahu bahwa kata bodoh itu adalah sesuatu yang negatif untuk dirinya. Nah, selanjutnya berempati terhadap perasaan teman. Bagaimana menjaga perasaan dengan kata-kata yang baik, tidak boleh berkata-kata yang kasar, apalagi berkata-kata yang jorok yang tidak baik. Nah, kemudian mampu berbagi dengan sesama. Pasti siswa kita mempunyai sifat-sifat yang positif. Untuk sebagai seorang guru juga, ya kita memberikan apresiasi kepada siswa yang telah melakukan sesuatu yang baik dan memberikan pengarahan kepada siswa kita yang kurang baik. Nah, selanjutnya di sini ada kata peraturan. Apa perbedaannya? Peraturan dan keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas berupa nilai kebajikan yang dituju. Kalau peraturan yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau keyakinan kelas menggunakan nilai yang universal, yaitu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, masih menggunakan kata negatif, ya, dilarang. Sedangkan keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Untuk peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sedangkan keyakinan kelasnya yaitu komitmen pada tujuan. Peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Sedangkan keyakinan kelas berdasarkan nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Sedangkan keyakinan kelas adalah keselamatan dan kesehatan. Nah, ini saya dapatkan kemarin ketika saya ada pretest saat ujian. Jadi kan disuruh dibuat nih, apa kalimat yang sesuai untuk peraturan yang kita alihkan nanti ke keyakinan. Ternyata memang banyak yang salah juga. Nah, di sini adalah nilai-nilai kebajikannya itu sangat singkat dan universal. Untuk dilarang bermain di kelas, ternyata boleh kita buat yaitu keselamatan atau keamanan kelas. Tidak usah dibuat dilarang bermain di kelas, namun kita buat keamanan kelas. Selanjutnya di sini perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi dan kita yakini bahwa kita salah. Selanjutnya, kalau hukuman membuat anak sakit secara fisik dan hati atau psikis dan fisik dalam jangka waktu lama, sakit hati ketika dihukum. Sedangkan konsekuensi membuat siswa merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian siswa membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi siswa menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman itu paksaan. Sedangkan konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Responnya bagaimana? Kemudian mendorong siswa menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi adalah mendorong siswa agar mudah menyesuaikan diri. Untuk hukuman, siswa belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Sedangkan konsekuensi adalah siswa belajar memahami peraturan. Kalau hukuman yang terakhir, siswa merasa marah, dia merasa bersalah, dia merasa dipermalukan dan merasa dibenci. Sedangkan konsekuensi di sini kehilangan haknya, mungkin hak mereka untuk bermain yang terlalu bebas, kemudian dibuat tidak nyaman, kemudian diasingkan untuk sementara. Di sini hanya sementara, sedangkan hukuman ini dalam waktu yang panjang. Dia akan mengingat siapa guru yang menyakiti perasaannya sampai dia dewasa. Takutnya dia mengalami yang namanya trauma. Karena ibarat bukan dibully ya. Jadi pembulian itu terjadi dari gurunya sendiri bisa jadi. Karena apa? Dia dimarahi di tempat umum. Sehingga apa? Dia merasa dipermalukan. Nah, ini yang tidak boleh kita lakukan lagi untuk siswa kita. Nah, di sini hukuman bersifat tidak terencana. Oke, Bapak Ibu, di sini ada tindakan guru. Di sini berupa hukuman atau konsekuensi. Coba kita perhatikan. Di sini mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini apa? Hukuman atau konsekuensi? Apa tuh? Hukuman, ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan sekolah 2 kali karena terlambat hadir.
hadir di sekolah. Hukuman. Nanti kita bisa bedakan nih apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Kemudian siswa diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sesuai atau tidak itu? Siswa diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Nah, berarti kan dia tidak sesuai nih. Dia tidak menggunakan masker, namun disuruh push up, bukan pada bidang olahraga. Berarti dia termasuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian meminta siswa tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu yang berwarna hitam. Hukuman, ya benar sekali. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Mantap, ibu-ibunya sudah hebat. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat pada saat pelajaran olahraga. Hukuman atau konsekuensi? Pada pelajaran olahraga. Konsekuensi. Berarti untuk konsekuensi itu di hukumannya sesuai. Ada tujuan pembelajarannya di situ. Sedangkan kalau yang pertama mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, kan tidak sesuai. Nah, itu mungkin zaman ibu-ibu pada zaman dulu ya Bu ya. Mungkin 20-30 tahun yang lalu. Nah, kalau sekarang harus sesuai. Hukuman itu harus sesuai, ada tujuan mendidiknya di situ. Nah, selanjutnya di sini next. Nah, seorang siswa melakukan sesuatu pasti ada kebutuhan dasarnya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survival. Di sini dalam bahasa Inggris, yaitu untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya nanti makan, mungkin karena dia haus atau dia itu kelaparan gitu ya Bu ya, makan kurang atau sebagainya. Kemudian di sini ada penguasaan, kemudian ada kebebasan, kesenangan, cinta kasih atau rasa diterima oleh orang lain. Nah, di sini penjelasannya. Kebutuhan dasar manusia dalam dunia yang berkualitas di sini. Survival atau kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan. Mungkin karena dia sakit nih dia melakukan sesuatu. Oh, mungkin karena dia tidak ada rumah, dia melakukan tindakan tersebut. Kemudian dia tidak ada makanan, makanya mungkin dia mengambil makanan orang lain. Di sini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kebutuhan untuk diterima. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui atau dihormati. Nah, kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan hidupnya. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi untuk memimpin dirinya sendiri, memiliki pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Kemudian kebutuhan yang kelima yaitu mendapatkan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa bahagia, merasa senang. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, kemudian bermain, tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang ia lakukan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ini secara umumnya. Selanjutnya, nah, ada 5 posisi kontrol guru di dalam menangani yang namanya kasus-kasus yang terdapat di kelas maupun di sekolah. Coba di antara kelima ini, yang familiar, yang sering Bapak Ibu lakukan itu kira-kira yang mana? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Yang ketiga yaitu dalam menghadapi masalah, kita ibarat setara dengan siswa tersebut dengan kalimat-kalimat yang tidak
paksa, kemudian mengajak dia, ayo sayang sini, ayo kita diskusi, kita sama-sama. Kemudian pemantau atau pengontrol, kemudian manajer. Kira-kira yang selalu dijumpai kira-kira yang mana? Pemantau, penghukum juga ya Bu ya. Biasa juga ya di sekolah kita biasanya nih penghukum, namun tidak boleh dalam hukuman yang berat yang tidak sesuai dengan siswa kita. Nah, selanjutnya di sini ada video. Selamat menyaksikan. Saya akan menampilkan video tersebut. Nanti Bapak Ibu akan memberikan tanggapannya, mungkin satu orang. Apa sih sebenarnya isi dari video tersebut? Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik,
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Ya. Berikan tepuk tangan dulu kan? Ya, untuk mencairkan suasana itu. Oke. Nah, bagaimana ibu-ibu setelah menonton video tersebut? Apa perbedaannya tadi? Dari mulai yang pertama posisi kontrol sebagai pendukung, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, sedangkan permasalahannya sama. Kira-kira tadi apa yang membedakannya? Mungkin dari segi perkataannya, kemudian intonasi, nada bicaranya, sikapnya, mimik wajah dan perlakuannya. Nah, yang tadi diarahkan untuk menjadi posisi kontrol manager itu perlu yang namanya apa Bapak Ibu? Pendekatan kepada siswa, khusus kepada anak-anak kita yang memang harus adanya pemberlakuan khusus untuk menangani masalah-masalah yang memang tidak bisa ditangani dengan hanya menghukum saja. Takutnya apa? Anak tersebut bukannya berubah lebih baik, takutnya dia menyimpan rasa dendam, menyimpan rasa amarah. Sedangkan pada posisi kontrol manajer, dia dapat memecahkan masalahnya sendiri. Guru hanya memberikan rangsangan saja. Bagaimana Naren sebaiknya yang harus kamu lakukan? Jadi menggali. Jadi yang menemukan pemecahan masalah adalah siswanya sendiri. Seperti itu yang kita harapkan. Bukan dari kita, namun kepada siswa tersebut. Nah di sini untuk yang terakhir ya, dampak pada murid untuk yang penghukum di sini akan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian kalau yang posisi pembuat orang merasa bersalah di sini merasa rendah diri. Kemudian kalau sebagai teman di sini lemah, tidak mandiri, dan di sini tergantung kepada faktor ekstrinsik tadi, faktor yang datangnya dari luar. Kemudian di sini memiliki sini ya, yang terakhir mampu berinteraksi di sini, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk diri sendiri. Di sini pemantau. Sedangkan yang untuk manajer mengevaluasi ataupun merefleksi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Jadi seorang guru hanya menggali informasi-informasi itu kepada siswanya. Kemudian siswa tersebut dapat memecahkan masalahnya. Di sini memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian
kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya, nah di sini untuk penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, kemudian profesional dan sosial yang baik. Nah itu kan mungkin kalau kita yang sudah bersertifikasi, kalau kita pelajari kemarin, apa sih sebenarnya tugas-tugas kita selain profesional tadi, bagaimana cara mengajar, kemudian bagaimana cara bersosial. Nah di segitiga institusi untuk disiplin positif juga ada dituangkan di sini. Di sini hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang baik, profesional, kemudian dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Di sini berdasarkan standar pendidikan nasional. Nah, mungkin sudah selesai untuk diseminasi pemahaman budaya positif. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Namun sebelum kita menutup, saya ingin meminta umpan balik dari serangkaian kegiatan dari awal tadi. Apakah ada hal-hal yang menarik di sisi yang positif menurut Bapak Ibu? Apakah ada sesuatu yang berbeda? Oh mungkin ini baru pengalaman pertama saya mendapatkan hal seperti ini, atau bagaimana? Gimana? Mungkin Ibu Ida memberikan sedikit ya. Oke. Berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Ida ya. Baiklah, untuk Ibu Liza, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Alhamdulillah, ini mungkin kemarin juga udah pernah Bu Lidanya, cuma saya kan kemarin nggak terlalu mendengarkan. Alhamdulillah dengan penjelasan dari Bu Liza tadi, budaya positif, restitusi, kayaknya menambah pengetahuan dan pengalaman kita untuk kedepannya. Terutama saya juga di dalam kelas kan seperti restitusi kan kemarin kan saya belum begitu paham Bu Liza. Jadi dengan Bu Liza menjelaskan ini, alhamdulillah menambah pengetahuan saya, pengalaman juga mungkin akan saya coba di dalam kelas saya. Itu saja. Berikan tepuk tangan. Ada satu lagi dari Ibu guru agama yang memang bukan sebagai wali kelas ya, mungkin ada pengalaman yang berbeda. Bagaimana nanti ketika mendisiplinkan siswa, namun bukan karena paksaan, bukan karena hukuman, namun berdasarkan kesadaran dirinya, keyakinan dirinya. Untuk Ibu Supriyatun atau Ibu Rajadiana yang banyak muridnya katanya. Mungkin ada Bu pengalaman-pengalaman terhadap siswa kita mengenai kebiasaan disiplin positif dari Ibu Yuli, Ibu Murida, boleh Ibu Murida? Diwakili oleh Bu Indah. Kemudian ada lagi tambahan dari Bu Masita, boleh? Oke, terima kasih Bu Masita. Berikan tepuk tangan untuk Ibu Masita. Ya, dengan melihat pemaparan materi tadi tentang posisi kontrol, yaitu posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi teman dan pemantau manajer, ternyata berbeda-beda, sangat jauh sekali bedanya. Selama ini mungkin saya berada di posisi penghukum, jadi selalu keras dengan anak, sehingga rupanya setelah saya melihat video tadi, sepertinya itu saya dalam hati saya. Jadi mungkin saya harus berubah ke posisi pemantau atau manajer. Jadi merubah diri saya juga gitu. Jadi melihat materi ini menyadarkan diri saya bahwa dengan posisi penghukum itu kita rupanya tidak menyadarkan siswa, tidak memberikan umpan balik yang baik untuk mereka. Jadi kurang baiklah posisi penghukum. Mungkin saya bisa berubah ke depannya menjadi posisi yang lebih baik lagi, yaitu posisi manajer. Begitu Bu Liza. Ya, alhamdulillah ya. Ternyata banyak dampak positif yang diberikan oleh Ibu Masita tadi dengan Ibu Enda. Ternyata sebagai seorang guru kita harus banyak mengintrospeksi diri, merefleksi sejauh mana
kita telah melaksanakan tugas kita sebagai seorang pendidik yang mudah-mudahan kalaupun belum langsung ke level manajer, kita sebagai teman boleh, kemudian pemantau. Namun kalau memang siswa kita membutuhkan yang namanya yang manajer, kemudian menggunakan cara segitiga restitusi, bisa kita lakukan dengan cara berdiskusi. Ya, mungkin kemarin sudah kami lakukan juga kepada siswa kita seperti Ferdi kemarin saya sudah memanggilnya, kemudian Vino juga, dan alhamdulillah mereka menyadari kesalahannya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan menjadikan itu adalah amalan kita untuk dunia dan akhirat kita. Tujuan kita adalah membina siswa kita yang berprofil pelajar Pancasila. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya sekian pemaparan dari saya. Dan kita tutup dengan doa ya Bapak Ibu ya semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang beragama Islam saya pimpin dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesi foto bersama terakhir. Berikan aplaus dulu untuk kita.